Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani. Mari kita simak bersama-sama. Dalam penanggalan 12 hari setelah Natal atau setiap tanggal 6 Januari, kita umat Katolik biasanya memperingati hari raya ini sebagai Hari Epifani. Selain Hari Epifani, terdapat sejumlah penyebutan lain seperti Hari Tiga Raja, Hari Raya Penampakan Tuhan, dan Teofani. Secara filosofi, Hari Epifani adalah sebuah perenungan dalam kelanjutan kisah hidup Yesus setelah kelahiran. Kata Epifani secara harafiah berasal dari bahasa Yunani yang berarti mencolok. Epifani dalam perspektif Gereja Barat diperingati sebagai kedatangan orang-orang Majus dari timur atau kadangkala disebut Tiga Raja. Tiga Raja tersebut adalah tokoh yang mengunjungi Yesus yang lahir dan sebagai perantara kebesarannya sebagai anak Allah bagi seluruh dunia. Sedangkan dalam perspektif Gereja Timur, Epifani diperingati untuk pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Peristiwa itu kemudian sebagai penegasan Yesus Kristus memulai perjalanannya untuk menyelamatkan dunia sebagai anak Allah. Pada awal kekristenan, perayaan Hari Epifani dirayakan pada 6 Januari dengan memperingati 4 momen sekaligus. 4 momen tersebut adalah kelahiran Yesus, kedatangan orang-orang Majus, pembaptisan Tuhan, dan pernikahan di Kana. Hingga abad kelima, tradisi tersebut masih tetap diterapkan pada Katolik Roma hingga Gereja Timur. Namun, tradisi antara kelahiran Yesus dan Hari Raya Epifani dalam Konsili Tours pada tahun 567 dipisahkan oleh Gereja Barat. Hingga pada tahun 1955, Paus Pius ke-12 memisahkan pembaptisan Tuhan dari Hari Raya Epifani. Peristiwa tersebut kemudian menyebabkan Hari Epifani dirayakan secara terpisah. Diperingatinya Hari Epifani sebagai ritual sakral atas penampakan martabat ilahi Yesus sebagai Putra Allah dan penebus dunia. Perayaan tersebut juga menegaskan kepada umatnya agar merenungkan bahwa Allah berkenan menampakkan kemuliaannya kepada manusia. Selain itu, manusia yang dilambangkan orang-orang Majus menanggapi pewahyuan tersebut dengan penuh iman dan kasih. Umat Kristen mengenal Epifani sebagai istilah lain dari Hari Raya Penampakan Tuhan. Secara bahasa, Epifani artinya suara dari surga yang memaklumkan Yesus sebagai anak Allah. Mengutip buku Yesus dari Nazaret susunan Joseph Ratzinger, Epifani dikenal juga sebagai hari pembaptisan Yesus. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani epipainein yang berarti pengungkapan, kehadiran, atau wahyu. Orang Kristen mengimani Epifani sebagai momen kedatangan orang-orang Majus ketika menemui bayi Yesus. Mereka menemuinya karena percaya akan hadirnya seorang penyelamat atau penebus. Mereka juga mengimani turunnya wahyu dan rahmat bagi umat manusia ketika Yesus lahir. Ingin tahu arti Epifani lebih lanjut? Mari kita simak penjelasan lengkapnya. Arti Epifani yang diimani umat Kristen. Umat Kristen mengenal Epifani sebagai hari raya penampakan Tuhan. Istilah keagamaan ini berasal dari kata Yunani epi yang berarti pada, paino yang berarti tampil dan bersinar. Jika melihat sejarahnya, sekitar 175 tahun sebelum kelahiran Yesus, seorang kaisar tiran di Syria, Antiochus keempat, menyebut dirinya sebagai Epiphanes.
Ia meyakini bahwa dirinya adalah perwujudan yang ilahi di dunia. Namun, Antiochus pun mati dalam peperangan. Umat manusia kala itu pun menunggu kehadiran sosok raja sejati yang benar-benar bisa menghadirkan yang ilahi. Pembahasan Epifani pernah diterangkan dalam Perjanjian Lama. Istilah ini digunakan untuk merujuk pernyataan diri Allah. Sedangkan dalam Perjanjian Baru digunakan dalam 2 Timotius bab 1 ayat 10 untuk menggambarkan kelahiran Yesus dan penampakannya. Jadi, Hari Raya Penampakan Tuhan atau Epifani dijalankan umat Kristen untuk merayakan pernyataan martabat ilahi dari Allah Putra dalam diri Yesus. Ini mencakup peristiwa-peristiwa hidupnya sebelum kebangkitan. Dalam merayakan Epifani, umat Kristen harus mengingat bahwa kebangkitan Yesus membawa para murid mengenali Yesus sebagai Allah. Inilah tingkat keimanan yang mesti dimiliki oleh setiap umat. Gereja merayakan hari Epifani setiap tanggal 6 Januari. Ada 4 momen yang dirayakan dalam momen ini, mulai dari kelahiran Yesus, kedatangan orang-orang Majus, pembaptisan Tuhan, dan pernikahan di Kana. Tradisi perayaan ini terus berlanjut sampai kini. Namun, ada yang memisahkan perayaan-perayaannya di tanggal yang berbeda. Misalnya, pada tahun 567, Gereja Barat memutuskan untuk memisahkan peringatan kelahiran Yesus dan hari Epifani. Kelahiran Yesus dirayakan pada 25 Desember, sementara Epifani pada 6 Januari. Kemudian pada tahun 1955, Paus Pius juga memisahkan pembaptisan Tuhan dengan Epifani. Ada 2 aspek yang direnungkan, yakni berkenaan dengan penampakan kemuliaannya kepada manusia dan pewahyuan. Epifania atau Theophania berarti pernyataan diri dengan penuh keagungan, kekuatan, dan kewibawaan pribadi. Biasanya dikenakan kepada seorang raja atau kaisar atau penguasa besar yang datang. Kata yang sama pula dipakai untuk penampakan keilahian atau karya-karya Allah yang menakjubkan. Dalam Gereja Timur, pemakaian ungkapan Epifania hanya untuk misteri Natal, yaitu penampakan keilahian Tuhan Allah dalam rupa daging manusia. Awal mula perayaan Epifania. Sudah sejak abad kedua, Epifania dirayakan pada tanggal 6 Januari yang digandeng dengan kenangan pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Terdapat tulisan dari abad keempat yang mencatat kekhususan perayaan ini sebagai perayaan kedatangan Tuhan, yakni kelahirannya sebagai manusia dalam inkarnasi yang utuh sempurna. Di Antioquia dan Mesir, pada masa hidup Santo Yohanes Chrysostomus, pesta ini dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus dan sekaligus hari pembaptisannya. Ketika pesta ini menyebar ke barat, Gereja Barat menerjemahkan pesta ini sebagai perayaan pewahyuan diri Yesus kepada dunia kafir dengan prototipenya, yakni 3 sarjana dari timur yang datang menuju Bethlehem untuk menyembah kanak-kanak Yesus, penebus yang baru lahir. Episode ini digabungkan sekaligus dengan peringatan pembaptisan Tuhan di Sungai Yordan dan pernikahan di Kana. Alasan penempatan tanggal perayaan Epifania di Gereja Timur adalah sama seperti Natal dalam Gereja Barat, yaitu titik balik peredaran matahari. Orang kafir di Mesir saat itu merayakannya 13 hari sesudah 25 Desember. Sebab biasanya pada tanggal itu matahari di wilayah sana terlihat lebih benderang.
sehingga 6 Januari bagi umat Kristiani dirayakan sebagai kelahiran Yesus, Sang Matahari Sejati. Kebijakan Konsili Vatikan II. Sambil merayakan Epifania yang berasal dari Gereja Timur, Gereja Barat lebih menitik beratkan peristiwa kedatangan 3 sarjana dari Timur sebagai wakil-wakil segala bangsa dan bahasa dari seluruh muka bumi. Konsekuensinya ialah bahwa Epifania berarti penampakan Tuhan Yesus di antara segala bangsa. Penekanannya jelas berbeda, apalagi karena didukung oleh 2 perayaan yang mewarnai Epifania, yaitu pembaptisan Tuhan di Sungai Yordan dan pernikahan di Kana. Demikianlah saudari-saudara pembahasan mengenai Hari Raya Penampakan Tuhan Yesus. Semoga membantu. Salam.